kita mulai mendengar para penyiar berita berbicara tentang orang termuda di planet ini. Diego Ricardo baru saja ditikam di luar sebuah bar di Argentina setelah dia menolak menandatangani tanda tangan. Dia tidak selamat. Penggemar yang meminta tanda tangan itu juga tak selamat karena penonton langsung melompatinya dan menghajarnya hingga tewas. Ngomong-ngomong, klaim ketenaran Diego adalah menjadi orang termuda di dunia. Dia berusia 18 tahun. Dan tahunnya adalah ke-2027. Orang-orang menonton berita ini di sebuah kedai kopi di London. Dan pria ini, Theo, baru saja masuk, mengambil kopinya, dan pergi. Dia berdiri di pinggir jalan dan sedang menuangkan sesuatu ke dalam cangkirnya ketika terjadi ledakan di kedai kopi itu. Dia baru saja pergi. Kami sekarang melihat Theo pergi bekerja, di mana semua orang menonton video Diego dan menangis. Diego adalah orang termuda di dunia karena manusia berhenti subur setelah dia. Jeti, kematiannya mengingatkan orang akan 18 tahun ketidaksuburan yang dialami planet ini. Ada orang termuda baru di dunia sekarang. Tentu saja, dia juga berusia 18 tahun. Theo sekarang menemui bosnya dan meminta untuk bekerja dari rumah sepanjang sisa hari itu karena kematian Diego tampaknya berdampak lebih besar pada dirinya daripada yang dia kira. Bosnya mengizinkannya. Dalam perjalanan pulang, dia melihat orang-orang melemparkan barang ke kereta sebagai bentuk protes. Dia turun dari kereta, dan ada imigran di dalam kandang yang dijaga oleh polisi bersenjata. Theo sekarang pergi menemui pria bernama Jasper. Bersama-sama, mereka berkendara melewati semak-semak menuju rumah persembunyian Jasper, di mana mereka bertemu istrinya, yang tidak mengatakan apapun atau bahkan bergerak. Kemudian, Theo dan Jasper merokok dan mengobrol. Theo mengatakan, meski solusi untuk infertilitas sudah ditemukan, itu sudah terlambat. Dunia sudah kacau balau. Mereka sekarang mulai mendengarkan musik yang mengganggu, dan Jasper mulai menari. Keesokan paginya, Theo berangkat bekerja, dan dalam perjalanannya, dia diculik oleh orang-orang dari kelompok hak asasi imigran militan bernama Vicious. Merekalah yang bertanggung jawab atas ledakan di kedai kopi kemarin. Dan tahukah Anda apa yang gila? Kelompok tersebut dipimpin oleh mantan istrinya, Julian. Theo sekarang dibawa ke lokasi ini, di mana dia bertemu Julian dan dia terus meminta bantuannya. Dia ingin dia membantunya mendapatkan surat transit untuk seorang pengungsi, agar dia bisa melewati pos pemeriksaan keamanan. Dia menawarinya 5.000 pound untuk jasanya, dan dia bilang dia tidak membutuhkan uangnya. Jadi orang-orang itu datang dan membungkusnya lagi dan memasukkannya ke dalam bus. Salah satu dari mereka, Luke, memberikan Theo sebuah kertas, mengingatkannya pada tawaran 5 besar, dan kemudian mendorongnya turun dari bus. Kami sekarang mengikuti Theo dengan mobil ke sebuah gedung di mana dia dipimpin melalui keamanan untuk bertemu sepupunya, Nigel, yang merupakan pejabat tinggi pemerintah. Mereka makan siang bersama, dan Theo meminta Nigel membantunya mengurus surat transit. Alex, putra Nigel, ada bersama mereka di meja, dan dia agak aneh. Theo dan Nigel sekarang meninggalkan meja untuk berbicara lebih banyak. Kami sekarang beralih ke Luke dan Theo di bar. Luke memberinya file dengan rincian key, dan Theo mengatakan kepadanya bahwa dia sekarang akan mengantarnya untuk mendapatkan lebih banyak uang. Ada juga poster anjing hilang di atas meja. Luke bahkan tidak menyesap birnya sebelum pergi. Kita sekarang melihat Theo di stadion, menonton perlombaan anjing dan memasang taruhan ketika seorang wanita mendatanginya dengan poster anjing yang hilang dari bar. Dia sekarang keluar dan berlari mengejar bus, dan tampaknya wanita itu telah menemukan anjingnya. Dia naik ke atas untuk menemui Julian, dan mereka sekarang mulai membicarakan tentang putra mereka yang hilang beberapa tahun lalu. Mereka berdebat tentang cara pihak lain menangani kehilangan tersebut, lalu Julian keluar. Oke, itu perhentian mereka. Mereka berdua turun dari bus. Theo sekarang mengikutinya saat dia membawanya ke lokasi yang cukup aneh. Dan dia bertanya mengapa dia datang kepadanya ketika dia bisa mendapatkan surat transit melalui cara lain. Dia bilang itu karena dia percaya padanya. Dia sekarang berhenti dan mematuk bibirnya, dan Anda dapat melihat inderanya menghilang. Teman-teman, mereka sekarang memasuki mobil di mana Theo akhirnya bertemu Ki, yang bersama Miriam, mantan bidan. Luke lah yang mengemudikan mereka. Mereka akan ke Canterbury. Perjalanannya jauh. Jadi Theo tidur. Dia kemudian terbangun, dan dia dan Julian terlibat olok-olok mantan kekasih, termasuk saling meludahkan bola ke mulut. Namun waktu bersenang-senang mereka terpotong oleh mobil terbakar yang didorong ke jalan oleh geng bersenjata untuk menghentikan mereka bergerak maju.
Geng tersebut sekarang menyerbu ke jalan dan mulai menyerang mobil mereka. Luke mencoba mundur dengan sangat cepat. Tetapi dia tidak cukup cepat karena ada dua pria bersepeda yang mengejar mereka. Salah satu dari mereka menembak mati Julian dan kemudian mencoba menembak Theo. Tapi dia mampu membuka pintu mobil dan membuat mereka terbang menjauh. Saat Theo dan yang lainnya mencoba untuk melanjutkan perjalanan, mereka dihentikan oleh polisi. Luke menembakkan pistol pada polisi, dan mereka melanjutkan perjalanan. Mereka sekarang membawa tubuh Julian ke semak-semak untuk menyembunyikannya. Tetapi sebelumnya Miriam melakukan ritual aneh terhadapnya. Theo hanya minta diri untuk menangis sebentar. Setelah sesi menangis kecilnya, dia kembali ke mobil. Bagian sisa perjalanan ini jauh lebih melankolis. Mereka tiba di rumah persembunyian ikan di malam hari tempat mereka berkemah untuk bermalam. Saat mereka berada di sana, Miriam datang memanggil Theo atas nama Ki. Jadi Theo pergi bergabung dengannya di kandang sapi di mana dia memberitahunya, lebih seperti menunjukkan kepadanya bahwa dia hamil. Dia bilang Julian memberitahunya bahwa Theo adalah satu-satunya orang yang bisa dia percayai. Jadi sekarang dia sudah menjadi tanggung jawab Theo. Dia bilang dia takut dan dia meminta bantuan Theo saat Luke berlari ke dalam gudang sambil mengira Ki dalam masalah. Jika Anda belum tahu mengapa hal ini menjadi masalah besar, Ki kini secara resmi menjadi satu-satunya wanita hamil di dunia. Namun ia adalah seorang pengungsi dan pemerintah telah memperlakukan pengungsi sebagai binatang, sehingga mereka tidak bisa mengambil risiko jika ia ditemukan. Tampaknya Theo, Luke, Ki, dan Miriam kini menjadi buronan teroris. Menurut BBC, jadi mereka kini menyusun strategi bagaimana cara menyampaikan Ki kepada orang-orang di proyek manusia. Human Project adalah sekelompok ilmuwan rahasia yang telah bekerja untuk menemukan solusi terhadap infertilitas. Theo menyarankan bahwa yang terbaik adalah Ki mengumumkannya kepada publik karena dia membutuhkan perawatan medis. Tetapi ikan-ikan lainnya mengira dia punya otak ikan mas. Seperti Anda melihat kandang dan bagaimana para pengungsi diperlakukan dan baru saja melihat di berita bahwa Ki telah dinyatakan sebagai buronan. Namun Theo ingin seorang buronan pengungsi mengumumkan kepada publik bahwa dia adalah satu-satunya wanita subur di dunia dalam 18 tahun. Theo, ayolah sekarang. Tapi masalahnya keputusan akhir ada di tangan Ki dan Ki sangat menghargai pendapat Theo. Dia menghargainya. Ya, tapi kali ini dia tidak menerimanya. Dia memutuskan dia akan melahirkan bayinya di sini, di rumah persembunyian dan kemudian pergi ke proyek manusia setelahnya. Malamnya, karena tidak bisa tidur, Theo mendengar suara-suara dari luar dan dia segera turun untuk memeriksa apa yang terjadi. Dia menguping para ikan dan dia mengetahui bahwa kematian Julian sebenarnya direncanakan oleh mereka sehingga Luke bisa menjadi pemimpin. Segera, dia mendengarnya. Theo naik ke atas untuk membangunkan Ki dan dia memberitahu mereka bahwa mereka harus segera pergi karena ikan-ikan itu menginginkan bayinya. Jadi, Theo, Ki, dan Miriam mulai menyelinap keluar di tengah malam. Tentu saja bukan tugas yang mudah. Namun Theo berhasil membawa mereka masuk ke dalam mobil dan menjauh dari rumah persembunyian. Mobil yang mereka dapatkan adalah barang bekas sehingga hanya membuat segalanya menjadi lebih sulit. Ikan-ikan itu hampir mengejar mereka. Tetapi mereka berhasil melarikan diri tepat pada waktunya. Theo sekarang membawa mereka ke rumah Jasper. Dia masuk ke dalam dan menurutnya Jasper baru saja meninggal di kursi. Padahal sebenarnya dia hanya tidur. Dia menguasai saya di babak pertama. Saya tidak akan berbohong. Theo sekarang memperkenalkan Miriam dan Ki kepada Jasper, dan dia langsung sangat ramah, memberi mereka makanan rumahan dan bergosip. Dia memberitahu Ki bahwa bayinya adalah keajaiban yang telah ditunggu-tunggu seluruh dunia dan dia berencana membantunya sampai ke proyek manusia dengan selamat. Kemudian pada hari itu, setelah istirahat, Theo keluar menemui Ki dan bertanya siapa ayah bayinya, dan dia bilang dia tidak tahu. Dia bahkan tidak tahu bahwa dia hamil sampai kehamilannya lanjut. Dia merasa seperti orang aneh. Sejujurnya, dia belum pernah melihat wanita hamil sebelumnya. Dia mulai memberitahu Theo tentang pengalamannya dan bahwa dia ingin memberi nama bayinya Frolly. Theo mengatakan itu akan menjadi bayi pertama dalam 18 tahun. Dia tidak bisa menyebutkan nama itu Frolly. Sejujurnya, saya cenderung setuju. Jasper kini datang membawa kabar. Dia telah menemukan perahu yang akan membawa mereka ke proyek manusia. Dia punya teman, Sid, yang merupakan polisi imigrasi, dan dia setuju untuk membantu menyelundupkan mereka ke Bexhill dengan kapal yang akan menyamar sebagai kapal penangkap ikan. Malamnya,
Tio menguping saat Jasper memberitahu Miriam dan Ki tentang bagaimana dia dan Julian bertemu di sebuah protes dan kemudian melahirkan seorang anak yang hilang karena pandemi flu pada tahun ke-2008. Tio sudah cukup banyak mendengar sehingga dia pergi tidur. Dia terbangun oleh alarm yang menurut Jasper berarti seseorang mencoba masuk dan kita melihat orang-orang yang mencoba masuk dan itu pasti ikan. Segera, Jasper memasukkan mereka ke dalam mobil, memberi mereka peta dan tas untuk diberikan kepada Sid dan menyuruh mereka berangkat. Tio tidak ingin meninggalkan Jasper di rumah, tapi Jasper bersikeras agar mereka pergi tanpa dia. Dia sekarang kembali ke dalam rumah, memutar musik, duduk di depan istrinya dan mengatakan padanya bahwa dia mencintainya. Rasanya seperti dia bersiap untuk pergi. Jika Anda mengerti maksud saya, bagaimanapun, Tio sekarang pergi ke semak-semak di mana dia melihat ikan-ikan melakukan sesuatu pada Jasper. Dengan marah, dia kembali ke mobil dan pergi. Dia hampir menangis sekarang. Sekarang kita melihatnya baru saja bangun di mobilnya. Lalu dia keluar dan masuk ke gedung bobrok tempat mereka menunggu Sid. Sid kemudian segera tiba dan mereka memasuki truknya. Saat dia mengemudi, Ki mulai mengalami kontraksi. Mereka kemudian naik ke bus. Sid membantu mereka naik dan mereka melanjutkan perjalanan. Di dalam bus, kontraksi Ki semakin sering dan pada malam hari, air ketubannya pecah saat mereka tiba di kamp pengungsi. Seorang penjaga datang dan mencoba membawa Ki pergi. Tapi Miriam justru mengorbankan dirinya untuk diambil. Ki dan Tio tetap berada di dalam bus dan mereka melihat topeng dipasang di wajah Miriam. Dia benar-benar menyerahkan nyawanya untuk anak baru ini. Tio dan Ki kini turun dan bertemu dengan seorang wanita bernama Marika yang mengantar mereka ke sebuah gedung dan membawa mereka ke ruangan tempat Ki melahirkan bayinya dengan bantuan Tio. Itu seorang gadis. Di pagi hari, mereka dibangunkan oleh Sid yang datang dan memberitahu mereka bahwa telah terjadi perang antara pengungsi yang dipimpin oleh ikan dan militer. Ngomong-ngomong, saat dia memberitahu Tio hal itu, anjing Marika yang usil menjual Ki dan Sid melihat bayinya. Segera dia melihatnya, dia menggabungkan dua dan mengetahui bahwa Ki dan Tio memiliki hadiah untuk kepala mereka. Jadi dia ingin menyerahkan mereka ke ikan. Tapi Marika, yang tidak bisa berbahasa Inggris, membantu mereka mengalahkan Sid dan melarikan diri. Mereka berlari keluar melalui pintu dan Sid mencoba mengejarnya. Tapi Tio mengambil batu dan menyelesaikan pekerjaannya. Namun dia mengalami cedera di kakinya. Dia sekarang bergabung dengan Ki saat Marika mencoba membawa mereka ke perahu. Tapi pertama-tama, mereka mampir ke sebuah rumah untuk bersembunyi. Orang-orang di sini sangat baik dan ramah. Ki sekarang mengatakan dia ingin memberi nama anak itu Besuka. Tolong, bisakah mereka menghentikan wanita ini memberi nama anaknya demi kebaikan seluruh dunia? Tak lama kemudian, mereka meninggalkan rumah dan mulai menuju perahu. Di luar sedang terjadi perang. Jadi mencapai perahu tidaklah mudah sama sekali. Sebenarnya, mereka bahkan tidak sampai ke perahu. Mereka dihentikan oleh Luke dan ikan-ikan yang membawa Ki pergi tanpa keinginannya. Mereka kemudian menghabisi pada pria yang membantu mereka sebelum orang-orang mulai menembaki mereka. Dan Tio serta Marika menggunakan kesempatan itu untuk melarikan diri. Di tengah penembakan dan ledakan, Tio masih berusaha menindaklanjuti Ki dan bayinya. Dia melacak mereka ke sebuah gedung, menghindari peluru ke kiri dan ke kanan, dan akhirnya dia menemukan mereka. Dia mencoba membawanya pergi, tapi Luke menghentikan mereka. Dia menodongkan pistol ke arah mereka dan mengatakan banyak hal tentang lupa seperti apa rupa anak-anak dan bahwa ikan membutuhkan bayi. Bagaimanapun, ketika dia mengarahkan senjatanya keluar, Tio segera melarikan diri bersama Ki, dan tidak lama kemudian, Luke diledakkan di dalam ruangan. Tentu saja, dengan semua yang terjadi, bayinya tidak bahagia sama sekali. Dia menangis sangat keras. Jadi sekarang semua orang tahu Ki punya bayi. Saat melihat bayi itu, semua orang berhenti untuk menatap. Bahkan pihak militer mengumumkan gencatan senjata sesaat. Tio dan Ki diizinkan melewati jalan yang aman, dan beberapa orang bahkan sujud menyembah saat mereka lewat. Namun gencatan senjata tersebut tidak berlangsung lama. Orang-orang itu melanjutkan pengambilan gambar lagi sebelum mereka lewat sepenuhnya. Jadi mereka terhubung kembali dengan Marika, yang membawa mereka ke perahu dayung tetapi tetap berada di belakangnya. Tio sekarang mendayung mereka hingga mereka seharusnya bertemu dengan perahu. Dan di atas mereka, jet tempur terbang sementara Tio berdarah. Dia kini menyuruh Ki untuk selalu menjaga bayinya dekat. Apapun yang terjadi, dia mengatakan ini seolah dia tahu waktunya sudah habis. Ki akhirnya membuat bayinya berhenti menangis, dan sekarang dia punya nama untuknya. Dylan.
Itulah nama putra Theo dan Julian. Tampaknya Theo menyukai yang ini. Jadi dia tersenyum saat dia pingsan di atas perahu. Bayi itu mulai menangis lagi saat perahu yang seharusnya membawa mereka ke proyek manusia mendekat. Layar kini berubah menjadi hitam saat kami mendengar suara tawa anak-anak. Disitulah film ini berakhir.